Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan bab 4 yaitu etika bergaul dalam Islam. Pengertian etika bergaul. Etika ialah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban. Dalam bahasa Arab, etika biasa disebut dengan adab, yaitu kebiasaan atau aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan bergaul ialah berbaur dengan individu atau kelompok lain. Jadi, yang dimaksud dengan etika bergaul adalah aturan tingkah laku untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama manusia sehingga terjadi hubungan tingkah laku yang baik antar individu. Macam-macam etika bergaul. Dalam pergaulan sehari-hari, kita berinteraksi dengan berbagai kalangan, seperti orang dewasa, teman sebaya, anak-anak, dan lawan jenis. Cara berinteraksi dengan masing-masing kelompok ini berbeda-beda, tergantung usia dan hubungan sosial. Berdasarkan segi umur lawan bicara, etika bergaul ada 3, yaitu yang pertama, etika bergaul dengan orang yang lebih tua. Dalam agama Islam, orang tua ada 3, yaitu bapak dan ibu kandung, kedua mertua, dan guru. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Keberkahan ada pada orang-orang tua dari kalian." Hadis riwayat Hakim dan Ibnu Hibban. Berikut ini etika yang seharusnya dilakukan kepada orang tua menurut Imam Al-Ghazali, yaitu A. Mendengarkan dan mengikuti arahan orang tua. B. Berdiri ketika orang tua berdiri. C. Tidak berjalan di depan orang tua. D. Mencari ridho kedua orang tua. E. Bersikap rendah hati kepada orang tua. Sedangkan etika yang seharusnya dilakukan kepada guru menurut Imam Al-Ghazali yaitu A. Meminta izin ketika hendak bertanya. B. Harus menundukkan kepala. C. Tidak berburuk sangka kepada guru. Dalam Al-Quran, kita diajarkan untuk seyogyanya bertingkah laku sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sopan dan santun. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, tidak berkata kasar, dan bersikap penuh kasih sayang. Janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yang kedua yaitu menolak dengan halus perintah buruk. Dalam Quran Surat Luqman ayat 15, Allah menjelaskan bahwa jika orang tua menyuruh melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti syirik, kita harus menolaknya dengan tetap sopan, tanpa membentak atau melukai perasaan mereka. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan ke orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang ketiga yaitu menghormati dengan penuh kasih sayang. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 24, kita diajarkan untuk merendahkan diri terhadap orang tua dengan penuh kesayangan. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Yang keempat, mendahulukan orang yang lebih tua. Meskipun tidak ada contoh langsung dalam Al-Quran tentang mendahulukan orang yang lebih tua, namun kita diajarkan untuk menghormati dan berbakti kepada orang tua seperti dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23-24 yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Etika bergaul dengan teman sebaya. Teman sebaya adalah orang yang bersama-sama karena adanya kesetaraan umur. Sebelum berbicara tentang bagaimana cara memperlakukan teman sebaya dengan baik, kita sebaiknya memilih teman. Pemilihan teman ini bukan berarti memusuhi teman yang tak termasuk pada pilihan yang terbaik, melainkan tetap berteman kepada siapa saja, namun dengan prioritas yang berbeda. Bagaikan wanginya aroma bunga akan didapatkan bila berteman dengan penjual bunga dan tidak mungkin dengan penjual daging. Menurut Imam Al-Ghazali, kita harus memperlakukan teman sebaya dengan 9 cara. Yang pertama yaitu mengutamakan kepentingan teman dari dirinya. Yang kedua, menutup aib teman. Yang ketiga,
mendengarkan teman ketika berdiskusi. Yang keempat, menghindari perdebatan yang tidak penting. Yang kelima, memanggil dengan panggilan yang baik. Yang keenam, memberikan nasihat yang baik. Yang ketujuh, mendoakan sahabat ketika masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Yang kedelapan, menyapa ketika bertemu. Yang kesembilan yaitu menyukai teman dengan tulus. Dalam Al-Quran, kita diajarkan untuk seyogyanya bertingkah laku sebagai berikut. Yang pertama, tolong menolong. Yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yaitu yang berarti, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Yang kedua yaitu berkata baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 53 yang berarti, dan katakanlah kepada hamba-hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar, sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Yang ketiga yaitu menjaga persaudaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. 3. Etika bergaul dengan orang yang lebih muda. Orang yang lebih muda adalah mereka yang berusia di bawah kita, seperti anak, adik kandung, adik kelas, dan sebagainya. Sebagai seseorang yang lebih tua, kita seharusnya memperlakukannya dengan cara A. Menyayangi orang yang lebih muda, B. Membimbing kepada arah kebaikan, C. Memberikan teladan yang baik, D. Memberikan apresiasi atas pencapaian berharganya. Dalam Al-Quran, kita diajarkan untuk semestinya bertingkah laku sebagai berikut. A. Menasehati ke arah kebajikan. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu semua yang mampu menikah, maka menikahlah, karena hal itu dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena hal itu sebagai perisai." Hadis riwayat muttafaq alaih. B. Menyayangi mereka dengan tulus. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Anas, hormati yang lebih tua dan sayangi yang lebih muda, maka engkau akan menemaniku di surga." Etika bergaul berdasarkan gender. Etika bergaul terdiri dari dua jenis. 1. Etika bergaul dengan sesama jenis. 2. Etika bergaul dengan lawan jenis. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam beretika pada sesama maupun lawan jenis, yaitu A. Bersahabat karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 perkara. Barang siapa yang terdapat padanya ketiga hal tersebut, maka akan merasakan lezat manisnya iman. Jika ia mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi yang lainnya, mencintai dan membenci semata-mata hanya karena Allah, jika dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, lebih disukai daripada syirik menyekutukan Allah. B. Menjaga aurat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 59, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." C. Menjaga kemaluan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 30, "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka."
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Pentingnya etika bergaul. Etika bergaul sangatlah penting dalam agama Islam. Hal ini dikarenakan dalam etika bergaul terdapat dalam salah satu dari unsur Islam, iman dan ihsan. Etika bergaul merupakan praktik dari ajaran Islam dan bukti akan keyakinan terhadap agama Islam. Sebagaimana terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 63, yang dimana artinya, dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Selain itu, Islam juga melarang untuk berbuat permusuhan. Permusuhan itu terjadi ketika perbuatan keji, kejelekan, dan keburukan dilakukan dalam bergaul. Allah SWT berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi guruan kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajarannya. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Dua dalil di atas menunjukkan pentingnya etika bagi manusia. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu menjaga dan mewariskan agar mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah dan Rasul-Nya serta manusia. Kemudian etika bergaul ini penting karena jika manusia beretika yang benar, niscaya ia dapat menyelamatkan dirinya dari pikiran dan perbuatan yang buruk dan keji, dan ia akan memiliki hubungan yang baik antar sesama manusia. Berdasarkan penjelasan yang sudah kita bahas tadi, dapat disimpulkan bahwa etika bergaul dalam Islam menekankan pentingnya menjaga adab dan perilaku saat berinteraksi dengan orang tua, teman sebaya, anak-anak, dan lawan jenis. Sikap hormat, santun, dan menjaga batasan merupakan cerminan akhlak mulia dan keimanan seorang muslim. Dengan etika yang baik, hubungan sosial menjadi harmonis dan saling menghargai.